Suara palu hakim menghantam meja kayu itu dengan keras, membuat seluruh ruang sidang terdiam seketika. Sidang dilanjutkan. Semua mata tertuju ke arah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang berdiri sendirian di tengah ruang pengadilan. Tubuhnya kurus, seragam sekolahnya sudah kusam, dan tangannya gemetar hebat saat ia menggenggam selembar kertas lusuh. Matanya menatap lurus ke arah hakim, lalu perlahan beralih ke kursi terdakwa. Di sanalah ayahnya duduk. Dengan tangan diborgol. Dengan wajah lebam. Dan dengan tatapan kosong yang seolah sudah menyerah pada hidup. Nama anak itu adalah Arka Pradipta. Nama ayahnya Damar Pradipta. Dan hari itu, seluruh hidup mereka dipertaruhkan. Aku mohon, suara Arka pecah, namun cukup keras untuk mengguncang ruangan. Bebaskan ayahku. Ruangan pengadilan yang sejak tadi penuh bisik-bisik langsung membeku. Hakim mengernyit. Jaksa menatap sinis. Para pengunjung sidang saling berpandangan, beberapa menggelengkan kepala, seolah menganggap ini hanya drama murahan dari anak kecil yang tak mengerti hukum. Tapi mereka salah. Karena anak ini tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk menghancurkan sebuah kebohongan besar. Namun sebelum semuanya terungkap, izinkan saya berkata satu hal. Jika Anda menyukai kisah yang penuh emosi, ketegangan, dan kejutan tak terduga seperti ini, pastikan Anda berlangganan channel ini sekarang. Cerita ini panjang, dan apa yang akan terungkap nanti akan membuat Anda sulit percaya pada manusia. Sekarang, mari kita kembali ke awal. 3 bulan sebelum ruang sidang itu sunyi oleh suara Arka, hidup mereka masih sangat sederhana. Arka dan ayahnya tinggal di rumah petak sempit di pinggir kota Semarang. Damar bekerja sebagai satpam malam di sebuah gedung kantor lama. Gajinya kecil, jam kerjanya panjang, tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, Damar selalu memastikan Arka berangkat sekolah dengan perut kenyang. Belajar yang rajin, KA, katanya setiap kali. Ayah kerja bukan supaya kaya. Ayah kerja supaya kamu punya masa depan. Arka selalu mengangguk, meski ia tahu ayahnya sering pulang dengan kaki bengkak dan mata merah karena kurang tidur. Ibunya meninggal 5 tahun lalu karena sakit ginjal. Sejak itu, Damar adalah segalanya bagi Arka. Ayah, ibu, guru, sekaligus teman. Hingga suatu malam, semuanya runtuh. Malam itu hujan deras. Arka terbangun karena suara ketukan keras di pintu. Bukan ketukan biasa. Itu gedoran. Polisi. Buka pintu. Arka membeku di tempat tidur. Damar bangkit perlahan, wajahnya langsung pucat. Ia membuka pintu, dan dalam hitungan detik, 2 polisi masuk ke rumah mereka. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Damar dengan suara tenang, meski tangannya gemetar. Anda Damar Pradipta? Ya. Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Surya Mahendra. Nama itu seperti petir di telinga Arka. Surya Mahendra. Pemilik gedung tempat ayahnya bekerja. Seorang pengusaha kaya. Seorang pria yang sering memaki satpam dan pegawainya. Ayah tidak pernah menyentuh dia, teriak Arka, berlari keluar kamar. Namun polisi tidak peduli. Damar diborgol malam itu juga. Dan sejak saat itu, hidup Arka berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, berita tersebar cepat. Satpam bunuh bosnya sendiri. Pembunuhan sadis di gedung kantor. Motif diduga dendam. Arka dihina di sekolah. Ditunjuk-tunjuk. Dijauhi.
Ayah kamu pembunuh, bisik teman-temannya. Ia pulang ke rumah kosong setiap hari. Tak ada lagi suara ayahnya di pagi hari. Tak ada lagi makan malam sederhana. Hanya keheningan dan rasa takut. Tapi yang paling menyakitkan adalah satu hal. Ayahnya tidak pernah membela diri. Di setiap pemeriksaan, Damar hanya berkata, "Ayah tidak melakukannya." Tanpa menjelaskan lebih jauh. Tanpa menyebut nama siapapun. Dan itu membuat jaksa semakin yakin. Diamnya terdakwa menunjukkan rasa bersalah, kata jaksa dalam sidang pertama. Arka duduk di bangku pengunjung, menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ayahnya tidak bersalah. Dan jika orang dewasa tidak mau mendengarkan, maka ia sendiri yang akan berbicara. Malam demi malam, Arka mulai melakukan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ia menyelinap ke gedung tempat ayahnya bekerja. Ia berbicara dengan satpam lama bernama Pak Hendra. Ia mencatat jam kerja, kebiasaan, dan kejanggalan. Dan disitulah Arka menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Namun jika Arka membukanya sekarang, satu kesalahan saja bisa membuat ayahnya dikubur seumur hidup di penjara. Dan di ruang sidang itu, dengan semua mata menatapnya, Arka tahu. Inilah satu-satunya kesempatan. Hakim menarik napas panjang. Anak ini tidak tercatat sebagai saksi, katanya. Namun mengingat situasi, saya beri waktu 1 menit. 1 menit. Arka mengangkat kertas lusuh di tangannya. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Dan tepat saat ia membuka mulut untuk berbicara, jaksa berdiri dengan wajah tegang. "Yang mulia," katanya keras. "Jika anak itu melanjutkan, kasus ini akan berubah total." Hakim menatap tajam. "Silakan," katanya dingin. Dan Arka akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruang sidang gempar. "Ayah saya dijebak, dan saya tahu siapa pelakunya." Di titik inilah cerita ini benar-benar dimulai. "Ayah saya dijebak, dan saya tahu siapa pelakunya." Kalimat itu menggantung di udara seperti bom yang siap meledak. Ruangan sidang yang tadinya sunyi langsung ricuh. Beberapa pengunjung berdiri setengah dari kursinya, jaksa berteriak meminta hakim menghentikan kesaksian, sementara ayah Arka mendongak tajam ke arah anaknya dengan mata membelalak penuh ketakutan. "Arka, jangan!" teriak Damar dengan suara serak. Itulah pertama kalinya sejak ditangkap, Damar kehilangan ketenangannya. Hakim kembali menghantam palu. "Enang." Anak ini diberi waktu 1 menit. "Jaksa, duduk." Jaksa menatap Arka dengan kebencian yang tak disembunyikan. "Ini manipulasi emosional," katanya dingin. Arka menelan ludah. Ia tahu, begitu ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Tapi ia juga tahu, jika ia diam sekarang, ayahnya akan hilang selamanya. "Ayah saya tidak pernah berada di lantai 3 malam itu," ucap Arka lantang. Padahal kamera CCTV mengatakan sebaliknya. Ruangan kembali gempar. Hakim mencondongkan tubuhnya. "Apa maksudmu, Nak?" Arka mengangkat kertas lusuh yang sejak tadi ia genggam. "Ini jadwal jaga asli ayah saya," katanya. "Bukan yang ada di berkas kepolisian." Jaksa langsung berdiri. "Keberatan, Yang Mulia. Dokumen itu tidak diverifikasi." Hakim mengangkat tangan. "Biarkan dia bicara." Arka melanjutkan, suaranya kini lebih tegas, meski matanya basah.
Ayah saya selalu bertugas di pintu belakang dari pukul 10 malam sampai subuh. Itu sudah 5 tahun. Semua satpam lama tahu itu. Ia menoleh ke arah bangku saksi. Pak Hendra tahu. Seorang pria tua di barisan belakang tersentak. Wajahnya pucat. Ia adalah mantan satpam yang diberhentikan 2 minggu setelah kejadian. Jaksa menatapnya tajam. Namun di malam pembunuhan, lanjut Arka, jadwal itu berubah hanya di kertas. Damar menunduk. Air mata jatuh ke lantai. Arka, berhenti, bisiknya hampir tak terdengar. Tapi Arka tidak berhenti. CCTV menunjukkan ayah saya masuk ke lantai 3 pukul 22.47, katanya. Masalahnya, kamera itu rusak. Semua orang terdiam. Rusak? Tanya hakim pelan. Iya, jawab Arka. Saya menemukan laporan teknisi gedung. Kamera lantai 3 mati sejak 2 hari sebelum kejadian. Jaksa membanting meja. Itu bohong. Arka menoleh tajam ke arahnya. Kalau bohong, kenapa laporan itu disembunyikan? Suasana berubah menekan. Hakim memanggil panitera dan berbisik cepat. Jaksa mulai kehilangan kendali. Siapa yang memberimu dokumen itu? Bentaknya. Arka menggeleng. Tidak penting. Penting, teriak jaksa. Ini bisa berarti pemalsuan bukti. Arka menarik napas panjang. Kalau begitu, katanya perlahan, izinkan saya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Hakim mengangguk. Dan Arka mulai. Malam itu hujan deras. Ayah saya berada di pos belakang. Sekitar pukul 11, seseorang turun lewat tangga darurat. Ia menatap seluruh ruangan satu persatu. Orang itu bukan ayah saya. Jaksa tertawa sinis. Dan kau tahu dari mana? Arka menatapnya tanpa takut. Karena orang itu pincang. Ruangan sidang langsung bergolak. Surya Mahendra, lanjut Arka, memiliki satu musuh yang tidak pernah disebut di berkas. Orang yang terakhir bertengkar hebat dengannya 2 jam sebelum ia ditemukan tewas. Hakim menegakkan tubuh. Siapa orang itu? Arka membuka kertasnya perlahan. Tangan kanan Surya sendiri. Direktur Operasional Gedung. Namanya Raka Wijanarko. Napas banyak orang tertahan. Wajah jaksa berubah. Untuk sepersekian detik, ekspresi tenangnya runtuh. Dan Arka melihatnya. Ia melihat ketakutan. Ayah saya pernah bilang, lanjut Arka, Pak Raka selalu datang malam-malam, selalu lewat tangga darurat, dan selalu pincang sejak kecelakaan lama. Ia mengangkat kepalanya. Dan malam itu, hanya satu orang yang melewati tangga darurat. Damar terisak. Arka, ayah mohon, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ayah, jawab Arka dengan suara bergetar tapi tegas. Sejak ibu meninggal, ayah selalu bilang satu hal ke aku. Ia menatap ayahnya. Jangan takut pada kebenaran. Hakim menghela napas panjang. Jaksa, katanya perlahan, apakah pengadilan mengetahui nama Raka Wijanarko sebelumnya? Jaksa terdiam. Dan keheningan itu lebih keras daripada teriakan apapun. Beberapa detik berlalu. Lalu jaksa berkata dengan suara kaku. Nama itu tidak relevan. Arka langsung menjawab. Tidak relevan bagi siapa? Hakim memukul palu sekali lagi. Sidang diskors 10 menit. Dan saat palu itu jatuh, Arka tahu satu hal.
Ia baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang membuat orang dewasa ketakutan. Dan di lorong pengadilan, saat semua orang berdiri, seorang pria berjas hitam menatap Arka dari kejauhan. Tatapan itu dingin, berbahaya. Dan Arka sadar. Ia baru saja menantang orang yang salah. Tatapan pria berjas hitam itu menancap ke Arka seperti pisau. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kepanikan. Hanya satu hal yang jauh lebih mengerikan. Perhitungan. Pria itu berdiri di dekat pintu keluar ruang sidang, berbicara singkat dengan seseorang melalui ponselnya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Namun sebelum menghilang, ia sempat menatap ke arah Damar. Dan tersenyum tipis. Arka merasakan dadanya mengeras. Nalurinya berteriak bahwa senyum itu bukan ancaman kosong. Arka, suara Damar bergetar saat petugas mendekat untuk membawanya kembali ke ruang tahanan sementara. Kalau ayah tidak keluar dari sini, kamu harus hidup baik-baik. Tidak. Arka langsung menggeleng. Ayah akan keluar. Aku janji. Damar menatap anaknya lama sekali, seolah ingin menghafal wajahnya. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Arka tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan ayahnya sekuat mungkin sebelum dipisahkan. 10 menit skors terasa seperti 10 tahun. Di luar ruang sidang, suasana jauh lebih panas. Wartawan mulai berdatangan, kamera diarahkan kemana-mana, dan bisik-bisik berubah menjadi spekulasi liar. Anak kecil itu berbahaya. Kasus ini busuk. Jaksa terlihat panik. Arka duduk di bangku lorong sendirian. Tangannya masih gemetar. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, tapi ia belum tahu seberapa jauh orang-orang di seberangnya akan melawan. Arka. Ia menoleh. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Usianya sekitar 35 tahun, wajahnya tegas, rambutnya diikat rapi, dan di dadanya tergantung kartu identitas pers. Namanya tertulis jelas, Maya Lestari. Namaku Maya, katanya pelan. Aku jurnalis. Arka langsung waspada. Aku tidak mau diwawancarai. Aku tidak datang untuk berita, jawab Maya cepat. Aku datang karena aku pernah menyelidiki Surya Mahendra dan kasusnya ditutup secara paksa. Arka menatapnya tajam. Kamu menyebut nama Raka Wijanarko, lanjut Maya. Itu nama yang sama yang membuat editorku kehilangan pekerjaannya 2 tahun lalu. Jantung Arka berdegup kencang. Apa yang kamu tahu? Tanyanya pelan. Maya menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang menguping. Tidak cukup, katanya jujur. Tapi cukup untuk tahu bahwa ayahmu bukan pembunuh. Sebelum Arka sempat bertanya lagi, seorang petugas menghampiri. Sidang dilanjutkan. Maya menatap Arka serius. Dengarkan aku. Jangan sebut apapun tentang bukti tambahan di ruang sidang. Belum aman. Bukti tambahan? Arka spontan bertanya. Maya tidak menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum mundur. Ada alasan kenapa kamera rusak, jadwal diganti, dan saksi dihilangkan. Palu hakim kembali menghantam meja. Sidang dimulai lagi. Hakim menatap langsung ke arah jaksa. Pengadilan memerintahkan pemeriksaan ulang terhadap bukti CCTV dan jadwal kerja terdakwa. Jaksa berdiri, wajahnya tegang. Yang mulia, kami keberatan. Anak ini telah mengacaukan proses hukum. Hakim menyipitkan mata.
Yang mengacaukan proses hukum adalah jika bukti dipalsukan. Ruangan sunyi. Hakim melanjutkan. Jaksa, apakah Anda mengenal seseorang bernama Raka Wijanarko? Untuk pertama kalinya, jaksa tidak langsung menjawab. Ia menarik napas. Raka Wijanarko adalah mantan direktur operasional. Ia telah mengundurkan diri setelah kejadian. Mengundurkan diri, ulang hakim. Atau dilindungi. Keberatan, teriak jaksa. Ditolak, jawab hakim tegas. Semua mata tertuju pada jaksa. Kami akan memanggil Raka Wijanarko sebagai saksi tambahan, kata hakim. Sidang ditunda hingga besok. Begitu palu diketukkan, suasana meledak. Jaksa keluar cepat, wajahnya pucat. Wartawan berteriak mengejar komentar. Polisi mulai bergerak. Dan Arka merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia menang. Tapi kemenangan ini terlalu cepat. Malam itu, Arka pulang ke rumah sendirian. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di lantai, menatap dinding, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, listrik mati. Gelap total. Arka, suara seorang pria terdengar dari luar jendela. Napas Arka tercekat. Ia mengenali suara itu. Bukan suara ayahnya. Ayahmu keras kepala, lanjut suara itu tenang. Dan sekarang, kamu juga. Langkah kaki terdengar mendekat. Kamu anak pintar, katanya lagi. Jadi dengarkan baik-baik. Arka berdiri perlahan, tubuhnya gemetar tapi matanya tajam. Besok, kata pria itu. Jangan datang ke pengadilan. Kalau kamu tetap datang. Sebuah benda kecil dilempar ke lantai dekat kakinya. Ponsel lama. Layar menyala. Menampilkan foto ayahnya. Di sel tahanan. Dengan darah di sudut bibir. Sidang itu akan menjadi hal terakhir yang pernah kamu saksikan. Arka menatap layar ponsel itu tanpa berkedip. Dadanya seperti diremas kuat-kuat. Tangannya dingin. Tapi anehnya, kepalanya justru terasa sangat jernih. Pria di balik jendela itu tertawa pelan. Jangan salah paham, katanya santai. Itu belum apa-apa. Hanya peringatan kecil. Arka melangkah mendekat ke jendela, meski lututnya bergetar. Kalau ayahku kenapa-kenapa, ucapnya lirih tapi penuh tekanan. Semua orang akan tahu siapa kamu. Pria itu mendengus. Kamu terlalu percaya pada sistem. Lalu suara langkah menjauh. Gelap. Sunyi. Listrik menyala kembali beberapa detik kemudian, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arka terduduk di lantai. Napasnya memburu. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat, lalu satu pikiran muncul di kepalanya dengan sangat jelas. Ia tidak boleh sendirian. Ia meraih tas sekolahnya, memasukkan semua kertas yang ia kumpulkan selama ini, lalu keluar rumah tanpa menyalakan lampu. Ia berjalan cepat menuju satu-satunya tempat yang ia tahu bisa membantunya sekarang. Kantor redaksi kecil tempat Maya bekerja. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika Arka tiba. Lampu lantai 2 masih menyala. Maya terkejut saat melihat Arka berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Mereka datang, ucap Arka tanpa basa-basi. Mereka mengancamku. Dan ayahku. Maya langsung menutup pintu dan menguncinya. Kamu lihat siapa? Tidak jelas. Tapi aku yakin itu orangnya. Maya menarik napas panjang,
lalu mengangguk. Berarti kita tidak punya waktu. Ia membuka laptop dan menampilkan beberapa folder. Aku tidak bilang ini ke kamu tadi, katanya cepat. Tapi aku sudah mulai menggali lagi sejak kamu menyebut nama Raka. Ia membuka satu rekaman audio. Suara pria terdengar samar. Kalau Surya buka mulut, kita semua jatuh. Arka menahan napas. Itu suara siapa? Raka, jawab Maya. Direkam diam-diam oleh salah satu staf IT gedung yang sekarang menghilang. Arka mengepalkan tangan. Surya tidak dibunuh karena dendam, katanya pelan. Dia dibunuh karena tahu sesuatu. Maya mengangguk. Dan ayahmu dijadikan kambing hitam karena dia satpam. Tidak punya kuasa. Tidak punya siapa-siapa. Arka terdiam sejenak. Aku punya satu hal lagi, katanya akhirnya. Ia mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya. Aku belum sempat bilang di pengadilan, lanjutnya. Ini salinan server lama gedung. Pak Hendra memberikannya sebelum dia dipecat. Maya langsung berdiri. Arka, kamu tahu apa artinya ini? Artinya, jawab Arka. Kalau aku tidak datang ke pengadilan besok, ayahku hancur. Maya menatap anak itu lama sekali. Kamu masih anak-anak, katanya lirih. Mereka orang dewasa dengan kekuasaan. Arka mengangkat wajahnya. Dan justru karena itu, mereka tidak menyangka aku akan melawan. Keesokan paginya, ruang sidang penuh sesak. Semua orang menunggu satu hal. Apakah anak itu akan datang? Hakim sudah duduk di kursinya. Jaksa terlihat gelisah. Kursi saksi kosong. Sidang akan dimulai, kata hakim. Namun sebelum itu, di mana Arka Pradipta? Beberapa detik berlalu. Pintu ruang sidang terbuka. Arka masuk. Wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Di belakangnya, Maya. Dan di tangannya, sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Wajah jaksa langsung berubah. Hakim menyipitkan mata. Kamu datang juga. Arka mengangguk. Saya tidak bisa pergi, Yang Mulia. Kenapa? Arka menatap ke arah kursi terdakwa. Ayahnya menatapnya dengan mata merah, penuh rasa takut dan bangga bercampur jadi satu. Karena jika saya diam, ucap Arka. Bukan hanya ayah saya yang akan dihancurkan, tapi kebenaran juga. Ia mengangkat flash disk itu. Dan hari ini, lanjutnya. Saya membawa sesuatu yang tidak bisa mereka hapus. Ruangan sidang kembali sunyi. Terlalu sunyi. Dan di sudut ruangan, seorang pria berjas hitam perlahan berdiri. Lalu berjalan keluar. Sambil menekan ponselnya. Sementara itu, hakim berkata pelan namun tegas. Serahkan benda itu ke pengadilan. Arka melangkah maju. Dan tanpa ia sadari, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Arka menyerahkan flash disk itu dengan tangan yang kali ini tidak lagi gemetar. Panitera menerimanya, lalu menyerahkannya kepada hakim. Hakim tidak langsung memasukkannya ke komputer. Ia menatap Arka lama, seolah mencoba menilai apakah anak di depannya benar-benar memahami konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Kamu sadar, ucap hakim pelan, bahwa jika isi benda ini tidak relevan, kamu bisa dianggap mengganggu jalannya peradilan? Arka mengangguk. Saya sadar, Yang Mulia. Dan kamu tetap ingin melanjutkan? Iya. Jaksa berdiri cepat, suaranya meninggi. Yang Mulia,
Ini jelas upaya terakhir untuk mengaburkan fakta. Anak ini telah dipengaruhi pihak luar. Maya langsung melangkah maju. Keberatan. Saya mendampingi anak ini sebagai penjamin keselamatannya. Hakim mengangkat tangan. Tenang. Kita akan lihat bersama apakah ini relevan atau tidak. Lampu ruang sidang sedikit diredupkan. Layar besar di depan ruangan menyala. Flash disk dimasukkan. Beberapa folder muncul. Nama-nama file berderet, sebagian terenkripsi. Hakim menunjuk satu folder. Buka yang ini. Panitera mengklik. Sebuah video muncul. Rekaman kamera lorong belakang gedung, malam hari, hujan deras. Jam digital di pojok kiri atas menunjukkan pukul 22.41. Arka menahan napas. Perhatikan baik-baik, katanya lirih. Di layar, seorang pria berjalan terpincang-pincang melewati lorong. Ia mengenakan jas gelap dan topi. Wajahnya sebagian tertutup, tapi gaya jalannya sangat jelas. Beberapa orang di ruang sidang berbisik. Itu bukan terdakwa, gumam seseorang. Video berlanjut. Pria itu berhenti di depan pintu darurat lantai 3. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu masuk. Waktu di layar bergerak cepat. Pukul 22.58. Pria yang sama keluar tergesa, napasnya terlihat berat. Tangannya bergetar. Ia berhenti sejenak, menekan sesuatu di ponselnya, lalu menghilang dari kamera. Ruangan sunyi total. Hakim menoleh ke arah jaksa. Apakah Anda mengenali orang ini? Jaksa tampak kaku. Tidak cukup jelas, Yang Mulia. Arka melangkah maju satu langkah. Boleh saya jelaskan? Hakim mengangguk. Orang itu, ucap Arka, menggunakan kartu akses khusus. Kartu yang hanya dimiliki manajemen. Ia memberi isyarat ke layar. Panitera membuka file lain. Sebuah log akses elektronik muncul. Nama pengguna, R. Wijanarko. Waktu akses, pukul 22.43. Lokasi, tangga darurat lantai 3. Desahan terdengar di seluruh ruangan. Wajah jaksa memucat. Hakim mengetukkan palu ringan. Panggil Raka Wijanarko ke ruang sidang sekarang juga. Seorang petugas bergegas keluar. Damar menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Kamu melakukan ini semua sendirian, bisiknya. Arka menggeleng pelan. Aku hanya tidak mau ayah sendirian. Beberapa menit terasa sangat lama. Pintu samping ruang sidang terbuka. Raka Wijanarko masuk dengan langkah tertahan. Jasnya rapi, rambutnya disisir sempurna, tapi keringat terlihat di pelipisnya. Ia duduk di kursi saksi, mencoba tersenyum. Hanya kesalahan administratif, katanya cepat sebelum ditanya. Saya sering lembur malam itu. Hakim menatapnya dingin. Kesalahan administratif tidak menjelaskan darah di ruang kerja Surya Mahendra. Raka menelan ludah. Jaksa berdiri, mencoba mengendalikan situasi. Yang Mulia, klien kami belum tentu pelaku. Masih banyak kemungkinan. Cukup, potong hakim. Ia menatap Arka lagi. Kamu bilang ada lebih dari satu bukti. Arka mengangguk. File audio, katanya. Dan satu pesan suara yang dikirim 2 menit sebelum Surya Mahendra meninggal. Panitera membuka file terakhir. Suara Surya terdengar jelas, napasnya terengah. Raka, aku sudah bilang. Kalau ini bocor,
Kita hancur. Aku tidak mau menutupinya lagi. Rekaman berhenti. Raka bangkit dari kursinya. Itu dipotong. Itu tidak lengkap. Hakim berdiri. Cukup, katanya tegas. Sidang ini berubah status. Ia memandang Damar. Terdakwa Damar Pradipta, pengadilan memerintahkan penangguhan penahanan sementara. Ruangan meledak oleh suara. Damar terduduk lemas, menangis tanpa suara. Arka hampir roboh karena lega. Namun tepat saat itu, salah satu petugas berlari masuk dengan wajah tegang. Yang mulia, katanya terengah. Kami menemukan sesuatu di luar gedung. Hakim menoleh tajam. Apa? Petugas itu menatap Arka, lalu Maya, lalu berkata pelan. Pak Hendra, saksi lama, ditemukan tidak sadarkan diri di parkiran. Mobilnya dirusak. Ruangan kembali membeku. Arka merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia sadar satu hal dengan sangat jelas. Permainan ini belum selesai. Arka menutup matanya sesaat ketika nama Pak Hendra disebut. Orang itu, satu-satunya saksi yang sejak awal membantunya. Orang yang percaya padanya tanpa ragu. Maya langsung berdiri. Di mana dia sekarang? Dibawa ke rumah sakit terdekat, jawab petugas. Kondisinya kritis. Suara hakim mengeras. Amankan seluruh saksi. Tutup akses keluar gedung. Tidak ada yang pergi. Jaksa terlihat gelisah, keringat mengalir di pelipisnya. Raka Wijanarko duduk kembali perlahan, wajahnya pucat, tangannya mengepal kuat di atas paha. Damar menatap Arka dengan ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. K.A., ini sudah terlalu jauh. Arka menoleh ke ayahnya. Justru karena itu aku tidak boleh berhenti. Hakim kembali duduk, namun kali ini ekspresinya berubah. Tidak lagi netral sepenuhnya. Ada kewaspadaan dan kemarahan yang tertahan. Saudara Raka Wijanarko, katanya dingin. Mulai detik ini, Anda ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Raka berdiri mendadak. Ini tidak adil. Saya dijebak. Anak ini. Diam, bentak hakim. Setiap kata Anda akan dicatat. Petugas mendekat dan memborgol Raka. Saat dibawa keluar, Raka menoleh ke arah Arka. Tatapan itu bukan lagi perhitungan. Itu kebencian murni. Arka tidak mengalihkan pandangannya. Ketika pintu tertutup, hakim menghela napas panjang. Sidang diskors kembali. Pengadilan akan memverifikasi seluruh bukti baru. Palu diketukkan. Namun sebelum semua orang bergerak, Arka mengangkat tangan. Yang mulia, katanya cepat. Ada satu hal lagi. Hakim menatapnya, terkejut. Masih ada. Arka mengangguk. Ancaman. Ruangan kembali sunyi. Saya dan ayah saya diancam agar tidak datang ke pengadilan hari ini, lanjut Arka. Dan Pak Hendra diserang pagi ini. Itu bukan kebetulan. Maya langsung menambahkan. Saya bersedia menyerahkan rekaman dan saksi tambahan, Yang mulia. Ini sudah masuk ranah kriminal terorganisir. Hakim berdiri lagi, wajahnya keras. Kalau begitu, ini bukan lagi sekadar kasus pembunuhan. Ia menatap seluruh ruangan. Ini upaya penghalangan keadilan. Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Arka melangkah mendekat dan memeluk ayahnya sekuat tenaga. Ayah tidak sendirian,
bisiknya. Tidak lagi. Namun di balik kelegaan itu, Arka merasakan sesuatu yang lain. Ketakutan. Karena ia tahu orang-orang yang ia lawan tidak akan diam. Beberapa jam kemudian, di lorong rumah sakit, Maya berjalan cepat bersama Arka menuju ruang ICU. Bau antiseptik menusuk hidung. Dokter bilang Pak Hendra sadar sebentar, kata Maya pelan. Tapi dia ketakutan. Mereka masuk perlahan. Pak Hendra terbaring lemah, wajahnya memar, satu tangannya diperban. Saat melihat Arka, matanya langsung berkaca-kaca. Maaf, nak, suaranya parau. Mereka tahu aku bicara. Arka menggenggam tangannya. Bapak selamat. Itu yang penting. Pak Hendra menggeleng lemah. Belum. Mereka belum selesai. Maya mendekat. Siapa mereka, Pak? Pak Hendra menarik napas dengan susah payah. Bukan cuma Raka, katanya lirih. Ada satu nama lagi, lebih tinggi. Arka menahan napas. Siapa? Pak Hendra menatap Arka langsung, dengan ketakutan yang nyata. Orang yang memerintahkan semua ini adalah orang yang duduk di ruang sidang itu setiap hari. Jantung Arka seperti berhenti. Siapa, Pak? Bisiknya. Pak Hendra membuka mulut. Namun monitor di samping tempat tidur tiba-tiba berbunyi nyaring. Dokter dan perawat berlari masuk. Silakan keluar, seru salah satu perawat. Arka dan Maya terpaksa mundur keluar ruangan. Pintu ICU tertutup. Maya menatap Arka dengan wajah tegang. Kalau yang dia bilang benar. Berarti, potong Arka pelan. Musuh kami bukan hanya satu orang. Di ujung lorong, 2 polisi berdiri berjaga. Dan tanpa mereka sadari, seorang pria berjas rapi berdiri di balik tikungan, berbicara pelan di ponselnya. Anaknya terlalu jauh, katanya singkat. Kalau dia bicara lagi, kita tutup mulutnya. Telepon ditutup. Dan permainan masuk ke tahap yang jauh lebih berbahaya. Arka berdiri di lorong rumah sakit itu dengan tangan mengepal. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia merasa takut bukan untuk ayahnya. Bukan untuk dirinya. Melainkan untuk kebenaran itu sendiri. Namun justru di titik itulah, Arka mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia tidak akan menunggu. Keesokan harinya, sebelum sidang lanjutan dimulai, seluruh negeri dikejutkan oleh sebuah berita besar. Sebuah video investigasi tayang serentak di beberapa media independen. Video itu menampilkan rekaman CCTV, log akses, audio percakapan Surya Mahendra, dan satu fakta yang mengguncang publik. Nama jaksa penuntut. Ia adalah orang yang duduk di ruang sidang itu setiap hari. Orang yang disebut Pak Hendra. Sebelum ia diserang. Tekanan publik meledak. Komisi Yudisial turun tangan. Jaksa tersebut ditangkap di pagi hari yang sama. Pengakuan mulai terbuka. Rantai kejahatan runtuh satu persatu. Sidang berubah total. Hakim yang sama, dengan wajah jauh lebih tenang, berdiri dan mengucapkan putusan yang membuat ruang sidang hening, lalu meledak oleh tangis. Damar Pradipta dinyatakan tidak bersalah. Seluruh dakwaan dibatalkan. Negara meminta maaf. Damar berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Matanya mencari satu orang. Arka. Ia berlari dan memeluk ayahnya sekuat tenaga. Ayah pulang, bisik Arka sambil menangis. Kita pulang, Yah.
Hakim mengetukkan palu terakhir. Keadilan akhirnya menemukan jalannya. Beberapa bulan kemudian, Arka kembali bersekolah tanpa bisik-bisik, tanpa tatapan hina. Dengan kepala tegak, Damar bekerja kembali, kali ini sebagai staf keamanan internal pengadilan atas rekomendasi langsung hakim yang menangani perkaranya. Maya menulis buku tentang kasus itu. Judulnya sederhana, Suara Anak yang Menyelamatkan Keadilan. Dan Pak Hendra, selamat. Ia hadir di hari ulang tahun Arka yang ke-13, tersenyum bangga melihat anak yang dulu ia anggap hanya bocah biasa. Aku cuma melakukan apa yang ayahku ajarkan, jawab Arka suatu hari ketika ditanya wartawan. Jangan takut pada kebenaran. Dan di titik inilah, pendengar yang budiman, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika Anda percaya bahwa keberanian kecil bisa mengubah nasib besar, pastikan Anda berlangganan channel ini sekarang. Dukung kami agar terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna, keadilan, dan harapan seperti ini. Kami juga ingin mendengar Anda. Pernahkah Anda atau orang terdekat Anda mengalami ketidakadilan? Atau momen ketika kebenaran akhirnya menang? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda mungkin akan menjadi kisah berikutnya di channel ini. Karena di sini, kami percaya satu hal. Keadilan mungkin terlambat, tapi tidak pernah salah alamat.